Ya, di sini coba kita membahas yaitu satu perkataan. Mungkin ini perkataan ini untuk seorang sarjana atau orang-orang yang pintar, yaitu perkataannya begini. Mungkin Anda bisa memecahkan atau membenarkan atau menyalahkan saya. Kalau saya itu orang tidak terlalu pintar, tapi ada perbedaan orang pintar dan mengerti. Itu bedanya bagaimana. Kalau orang pintar itu belum tentu kalau mengerti, tapi kalau orang mengerti itu tentu pintar. Ya, di sini kita membahas satu perkataan atau ayat yang berbunyi, yaitu jika air laut dijadikan tinta dan buku-bukunya itu daun-daun yang di muka bumi disusun menjadi satu, tidak bisa atau tidak cukup menulis ayat-ayat Tuhan. Ya, dari di sini kita prediksi bagaimana kata-kata itu. Apa memang manusia itu perlu ayat banyak, ribuan ayat atau miliaran ayat, atau manusia itu cuma sedikit cukup untuk bicara ayat. Jadi di sini ya saya mau bicara lagi, yaitu saya kembali untuk berbicara yaitu tentang yang saya katakan tadi, yaitu jika air laut dijadikan tinta atau didadeknimasi kalau orang Jawa itu, dan buku-bukunya itu daun-daun sedunia ini dibeber, disusun, itu dijadikan bukunya untuk menulis ayat Tuhan itu tidak cukup. Jadi saya mencoba memprediksi kata-kata tersebut atau ayat tersebut. Jika air laut dijadikan tinta, terus bukunya daun-daun di dunia ini dibeber, ya ikut untuk menulis ayat Tuhan itu tidak cukup. Jadi, kalau seandainya dijadikan kitab itu tebalnya mungkin 3 meter lawan 10 meter mungkin lebarnya. Mungkin manusia enggak kuat untuk mengangkat. Ya, sama. Seandainya manusia itu mengejar-ngejar ayat, ribuan ayat yang dibaca, itu mungkin pikiran manusia juga enggak kuat, enggak mampu kan gitu. Jadi overdosis lah kalau dalam teori apa itu, dokteran lah. Jadi intinya manusia itu perlukah ayat yang banyak ribuan? Ini dari prediksi saya tidak perlu kan gitu. Nah, maka jadi orang Indonesia atau orang Timur itu yaitu sudah yang ini sudah diterangkan bahwa ada Pancasila 5. Nah, 5 sila jadi kalau memang cari surga atau neraka itu, atau surga atau Tuhan itu seharusnya itu tidak perlu banyak ayat gitu. Karena di sini sudah ada bukti yaitu 5 sila. Ya. Pancasila itu ada 5 sila. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, namanya dinamakan Pancasila. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Dan di sini Pancasila itu ya bentuknya aja, bentuknya itu Pancasila 5 yang tertulis itu, yang 1 ketuhanan dan seterusnya itu. Tapi itu cuma sosok. Ya sama-sama orang. Nah, orang itu ada badannya dan ada nyawanya kan gitu, ada sukmanya kan gitu. Jadi Pancasila itu yang kita lihat atau yang dipelajari orang, yang dibaca Pancasila 1 ketuhanan itu hanya tubuh atau sosok kan gitu. Jadi ada nyawanya ini sebenarnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu ada rahasia alamnya gitu. Jadi 5 ini diturunkan seperti Megawati itu diperas. Kalau kelapa diperas itu dapat santannya. Jadi dari peras itu kelapa itu ada namanya santan.
Jadi kalau 5 sila itu ada rahasia, yaitu kalau diperas itu, kata Megawati, diperas itu sebenarnya ada keluar santannya ini. Jadi mau orang tua yang bikin Pancasila orang lebih pintar dari orang sekarang gitu loh. Jadi ada rahasianya yang tidak dimengerti sampai sekarang ini kan. Makanya di saat Megawati ngomong diperas, itu banyak polemik atau orang yang seolah-olah memojokkan Megawati, ya kan? Itu tak terangkan di sini. Sedikit pengertian saya kan gitu. Jadi 5 ini namanya diperas itu diturunkan. Jadi 5 diturunkan menjadi 4. Posisinya 4 apa? Di dalam Pancasila 4 apa? Terus 4 ini diturunkan lagi menjadi 3. Posisinya di mana? Dalam rahasia Pancasila aslinya kalau mendapat santan diperas. Jadi berguna kan? Kalau kelapa itu diambil santannya kan berguna bagi manusia. Pancasila ini kalau diperas ya namanya diperas itu ya, kata Megawati itu ya dapat santan yang murni itu. Jadi berguna untuk manusia. Jadi dari tadi tak ulangi lagi, dari 5 diturunkan, sebenarnya diperas itu diturunkan, sama aja diturunkan diperas itu. 5 diturunkan menjadi 4, 4 diturunkan menjadi 3, posisinya apa? Terus 3 diturunkan menjadi 2, 2 diturunkan menjadi 1. 1 itu Tuhan, 5 itu ya Tuhan. Dari mana asal usulnya 5 Tuhan? Di sini. 5 diturunkan 4, posisinya di ini. Ya, kita palang gini, kita palang gini. Ini namanya jagat 4. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Ini posisi 4. Kalau orang Jawa itu ya jagat papat, 5 pancer, 5-nya ini pancer nih ya tengah ini. Ya, ini 5, posisi 5. Ini Tuhan, 1 ini Tuhan. Jadi barat, timur, selatan, utara. Jadi 4, 5 diturunkan menjadi 4, posisinya ini. Jadi orang itu harus tahu jagat papat, 5 pancer itu tahu saudaranya itu. Manusia itu di tengah ini, asli manusia itu di tengah, ya kan? Terus ini saudaranya semua, saudaranya 4, 5 pancer namanya katanya orang Jawa. Lalu lagi diturunkan 4, posisi sudah 4 kan? Turunkan 3. Jadi ada 3. 3 itu posisinya apa? Posisinya 3 itu tali mayit. Nah, tali mayit itu pocong, ya kan? Jadi ini tali mayit. 3 itu posisinya tali mayit. Jadi 3 itu tali mayit, ya kan? Jadi 3, 4 diturunkan, manusia harus tahu yang namanya 4 ini ada setelah bicara di dunia jagat, hidup di dunia ini. Setelah itu 4 ini diturunkan menjadi 3, itu tadi tali mayit, ya kan? Tali mayit itu kematian gitu. Jadi kalau bicara kematian itu di 3. Jadi orang itu setelah hidup di dunia pasti mati. Ya, 3 diturunkan menjadi 2. Kan? 2, 1 Tuhan. Ya, berarti ini di sini Tuhan 1, ini 2 ini mendekati, 3 sudah mendekati kematian, sudah bicara mati, 2 bicara surga, 1 bicara temu Tuhan. Bisa kan? Jadi ada aturannya, misalnya itu turun-turunannya begitu. Jadi setelah 3 tali mayit orang mati, 2 harus dapat, 2 ini jalan menuju Tuhan. Jadi ketika kematian, 2 itu sebenarnya jalan. Apa buktinya? Tak kasih tahu nanti. 2 itu jalan.
dan satu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu dicari jalannya, bukan diminta. Nah, Tuhan itu kalau mau ketemu surga itu harus tahu dua dulu jalannya. Ini dua itu jalan. Buktinya apa? Jalan. Buktinya jalan hidung itu dua, lubang hidung. Nih, lubang hidung itu dua. Ini bahwa Tuhan itu kalau ingin tahu Tuhan atau dapat surga itu hidungnya, ya kan? Ini hubungan sama hidung sama dua, ini harus bicara jalan napas, ini jalan napas, hidung ini jalan napas, lubangnya dua, posisi dua, setelah tiga diturunkan dua, satu Tuhan. Nah ini berhubungan semua, itu mendekat sudah, dari tiga turun dua, ini sudah mengenai lubang hidung, jadi kematian. Jadi dipecahkan di sini kalau ingin tahu surga. Lubang hidung, surga itu bukan diminta. Ya Tuhan terus minta surga, percuma kalau tidak tahu jalannya. Harus tahu jalannya gitu. Apa dari ayat-ayat kitab yang tertulis itu menunjukkan ini loh jalan Tuhan. Jadi berhubungan jelas gitu loh. Jadi 5 diturunkan ini loh. Ini Pancasila asli, murninya Pancasila. Jadi bicara kematian, 3 itu tali mayit, 3 itu ya mati. Ikat tali 3 itu namanya diikat 3 itu mati kan gitu. Tali mayit kan gitu. Ya ini makanya di tradisi Jawa itu kalau orang bicara Tuhan atau ingin tahu surga dan neraka itu namanya bertapa. Nah, namanya bertapa kalau di timur kan gitu. Jadi di saat bertapa hidungnya nggak keluar masuk nggak keluar masuk napas, ya kan? Itu kan merasakan terjadi apalah itu, disitulah hidup sakjerone pati, atau orang kelihatannya orangnya mati tapi masih hidup, bisa kembali lagi, tapi melihat dengan sukmanya yang terbang itu, dianya kan melihat di sana di posisi rahasia alam, rahasia Tuhan itu di sana, kebenaran surga dan neraka itu ada dan tidaknya. Kalau sudah bisa melepaskan ini kan gitu. Makanya terjadinya Sunan Kalijogo bertapa itu, yaitu. Jadi ada ayat yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi ada buku, ada ayat yang tertulis dalam buku dan tidak gitu loh. Jadi ini rahasia alam begitu. Dan ini sudah akhir zaman kan gitu. Ini makanya ada tradisi bertapa di Jawa kan gitu. Pada dasarnya untuk menengok kebenaran yang adanya surga dan neraka, tapi percuma. Sebenarnya manusia bertanya ke sana itu mampu seperti Sunan Kalijogo, tapi dia kembali ke dunia, dia diam saja, tidak akan bisa menerangkan ini itu karena dia rahasia alam. Dan Sunan Kalijogo waktu bertapa ketemu Tuhan itu, ketemu Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, kamu ngapain kesini, kasarane kan gitu. Ya ingin tahu, kata orang-orang itu surga neraka dan itu ada, ditunjukkan sama Tuhan, ditunjukkan itu neraka itu surga, tapi dia dibalik sama Tuhan. Sunan Kalijogo, kamu sudah lahir jadi manusia, kamu mau apa? Kalau sudah tata kasih tahu neraka dan surga, kamu kembali ke dunia mau bilang gini-gini tidak bisa, itu rahasia saya. Nah disitulah jadi Sunan Kalijogo berhadapan sama Tuhan. Ternyata Tuhan membalikkan bicara begitu kan gitu. Kalau kamu kesini mau tujuanmu lihat surga neraka itu, dikasih tahu sama Tuhan. Nah, ternyata setelah dikasih tahu, ya Tuhan balik bicara kan gitu. Sunan Kalijogo,
Kamu setelah tahu, tak kasih tahu yang namanya surga dan neraka, kamu mau kembali ke dunia mau apa? Mau menerangkan soal ini tidak bisa. Itu rahasia saya. Kamu mau menyaingi saya, jadi ada Tuhan dua lah, katakan begitu. Terjadilah Sunan Kalijogo kembali jadi manusia lagi, tidak bicara apa-apa, tidak berani karena rahasia Tuhan. Yang intinya diamnya Sunan Kalijogo itu kalau bicara dengan mulut dosa dia, tapi dia dikasih tangan, dia menciptakan namanya seni wayang, kuda lumping dan lain-lain itu. Nah disitulah diamnya Sunan Kalijogo, hasil dapat bertapa itu terjadilah seni tari kan gitu. Sunan Kalijogo bicara masalah surga dan neraka, tapi di sini diperagakan dengan wayang, dengan seni-seni itu Jawa itu kan gitu. Jadi terjadinya begitu karena Sunan Kalijogo manusia sudah lahir dari ibunya, tidak boleh bicara seperti kita ini juga kan gitu. Masa rahasia Tuhan ya rahasia Tuhan, manusia tidak boleh, terkecuali yaitu tadi sudah akhir zaman baru bisa ngomong. Posisi yang semacam ini kan sudah akhir zaman kan gitu, mungkin bisa ngomong kan gitu. Ya begitulah yang saya ketahui. Dan di sini kalau Anda kurang, ya mungkin ini Pak pemahaman saya, atau mungkin Anda bisa menjelaskan. Dan ini cuma pengertian saya. Jadi kalau memang surga dan neraka itu sekarang Tuhan menciptakan langit dan bumi, laki-laki perempuan, dan manusia dan hewan, satu bukti. Itu dua. Nah di sini ada huruf ABC. A, B, C, D, dan seterusnya. Ada lagi yang namanya ini, yaitu kan ada A, B, C, D dan seterusnya. Ini huruf kan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi manusia nanti ya kan, jika dia masuk surga, manusia nanti bisa masuk surga dengan huruf, berarti dengan ayat yang tertulis di dalam kitab itu manusia banyak yang masuk surga. Karena di dalam kitab ditulis dengan huruf semua. Nah, tetapi kalau neraka Tuhan atau surga nanti didapat dari huruf 1, 2, 3, 4, 5. Itu dari huruf, intinya dari huruf, bukan dari angka. Maksudnya dari angka, bukan dari huruf. Jadi manusia nanti kalau surga itu didapat dari huruf, ya kan, ABC, seperti yang kitab tertulis dengan huruf ABC, itu semua orang masuk surga. Jadi salah bicaranya orang kalau mulut manusia kan sering bicara 1001 masuk surga. Itu 1001 yang satu masuk surga. Kalau terus nanti kalau surga itu didapat dengan ABC ini, yang masuk surga itu 999, ya kan, 999 yang masuk, yang ke neraka cuma 1. Tapi sebaliknya kalau surga nanti didapat dari angka, ya kan, surga bisa dicari dengan angka, itu nanti manusia akan terjebak, yang masuk neraka itu 999, yang satu masuk surga. Jadi sesuai dengan perkataan manusia 1001
Tapi kalau memangnya didapat surga didapat dari huruf A, B, C yang disusun jadi huruf kata-kata yang di dalam kitab, itu manusia masuk surga banyak. Tapi kalau dari angka manusia yang masuk surga cuma satu tersebut. Jadi sesuai dengan kata manusia, surga itu didapat 1001 betulan gitu loh. Jadi sepertinya posisi yang pendapat saya posisinya di sini. Surga nanti didapat dari huruf dari angka, bukan dari huruf gitu. Jadi kalau ya zaman sekarang ini seperti sekarang ini yang diandalkan ayat-ayat huruf ABC ini ternyata nanti bukan. Tuhan surga dan Tuhan itu bisa didapat dari angka. Nah inilah manusia terjebak kan itu. Ya begitu aja. Ini saya tambahi lagi. Ya pada dasarnya di sini orang Jawa sudah bicara yang namanya kebubule mulih kandangi dewi-dewi. Jadi ini satu kandang. Ini kalau kandang kerbau, nanti pulang kandangnya ke sini. Kalau ini kandang sapi, ya, ini kandang sapi. Nanti kalau memangnya pada akhir zaman sapi itu yaitu harus pulang kandangnya sapi, nggak boleh kandangnya kerbau. Jadi sapi nanti ya pulang ke kandang sapi, kalau kambing ya harus pulang ke kandang kambing. Orang Jawa bicara gitu. Kebubule mulih kandangi dewe dalam arti namanya sapi harus pulang ke kandang sapi, kalau kerbau ya harus pulang ke kandang kerbau, kalau kambing harus pulang ke kandang kambing. Ini nggak akan terbalik. Jadi nanti ini kerbau sama sapi nanti nggak terbalik, dalam arti yaitu pada akhir zaman nanti manusia ini ya begitu sifatnya. Jadi intinya manusia nanti ya kembali ke kandangnya sendiri-sendiri seperti ini. Maka diceritakan kebubule mulai kandangi dewe-dewe. Dalam arti manusia nanti yang mulai ke kandangnya sendiri-sendiri. Dalam arti begini, selama hidupnya apa yang diperbuat, misalnya sudah bersekutu dengan utara, ya kembali lagi ke jagat ini tadi. Jadi kan sudah sekutu sama utara, kamu harus kembali ke utara. Dalam arti misalnya hidupmu selama lahir sampai mati, apa yang kamu perbuat, Anda sudah bersekutu sama selatan, kamu kembali ke selatan. Kalau Anda sudah hidupmu lahir sampai matimu sudah sekutu dengan timur, Anda harus kembali ke timur. Yang namanya kamu sudah bersekutu dengan barat, harus pulang ke barat. Ya, dalam arti kebubule mulih kandangi dewe-dewe, enaknya lagi yaitu orang itu akan memetik buahnya sendiri gitulah. Tuh makanya akan terjadi kebubule mulih kandangi dewe-dewe. Tuh. Jadi manusia nanti tidak ada yang namanya malaikat jemput, ngeret-ngeret kamu harus kesini. Enggak. Pada dasarnya kamu hidup di dunia itu sudah melakukan apa. Satu contoh, kalau kamu sudah bersekutu dengan selatan. Nih contoh. Jadi kalau kamu sudah bersekutu dengan selatan, antara lain yaitu selatan itu ada Nyilo Loro Kidul, Nyiblorong, kamu sudah mengambil kekayaan dari Nyiblorong, kamu berarti harus kembali ke selatan tanpa disuruh. Anda kembali ke selatan karena sudah tanda tangan, Anda sudah cap jempol kan itu. Jadi begitu intinya, kebubule mulih kandangi dewe-dewe, metik buahnya sendiri-sendiri. Yang kebu enggak, kamu juga enggak akan, kamu ke utara. Kamu sudah bersekutu dengan selatan, ya
kamu pulang ke selatan, nggak akan kamu pulang ke utara gitu. Kalau kamu sudah bersekutu dengan barat misalnya, nggak mungkin Anda akan ke timur kan gitu. Jadi Tuhan itu, kalau orang yang ingin tahu surga dan neraka nanti, orang yang di tengah ini, posisi tengah. Jadi manusia masih murni, belum mengambil jalan utara, belum mengambil selatan, gunung ambil utara, belum mengambil barat itu. Jadi manusia belum bertingkah kan gitu, masih murni. Bertingkah artinya tidak bertingkah itu yaitu orang itu diciptakan keringat dan tenaga, mencari makan hidup ini dengan keringatnya, disyukuri dari Tuhan, dan tenaganya untuk kekuatan untuk hidup ini, untuk menyelesaikan tugas hidup ini. Tadi tidak bertopeng kanan dan kiri, jadi istilahnya dengan keringat yang diberi Tuhan, tenaga yang diberi Tuhan, tangan lengkap yang diberi Tuhan. Inilah manusia yang masih murni kan gitu. Ya begitu aja. Mungkin menjadi cuma warga kan malah. Iya, intine gini loh. Jadi orang itu bener dan luputnya itu didelok dasarnya apa kan gitu. Saya Megawati ngomong itu kan istilahnya kan ngekei kejelasan. Ibu-ibu iku istilahnya pengajian itu bahwasanya loh ya kan, itu manusia itu yang namanya ibadah itu bukan karena di masjid aja gitu loh. Jadi orang timur ki pengertiannya begitu, ngerumat anake dengan baik itu yang ibadah. Terus berbakti sama suaminya itu juga ngibadah. Tangga teparuh baik itu ngibadah. Intinya itu begitu, nggak harus ke masjid, ngono loh. Jadi orang timur itu begitu, gitu loh. Jadi terjadinya manusia itu masuk surga dan tidaknya sudah jelas. Manusia nanti 1001 yang masuk surga. Itu dari mulutnya manusia sendiri. 1001 yang satu masuk surga, yang 99 itu ke neraka. Jadi intinya nih, manusia nanti akan yaitu salah jalan, itu pasti. Jadi intinya 1001 yang satu ke surga, karena jalan surga itu susah, bukan semudah itu. Nah, intinya ilmunya bisa didapat di jalanan dan lain-lain, tidak. Bahkan didapat di siang hari, tidak. Di tengah matahari ilmunya diturunkan. Itu kalau orang Jawa, di tengah malam hari, yang namanya sudah sirep godong, dedaunan sama tidur, ya kan, binatang tidur, ya kan, itu disampaikan orang Jawa itu, itulah ilmu ke surga. Kalau asal-asalan itu hanya ilmu di dunia. Bahwasanya orang di dunia itu 3, lahir ke dunia, hidup di dunia, dan mati. Kalau mencari ayat atau ayat-ayat yang kamu pamerkan misalnya dari kitab itu ada yang kitab tertulis dan tidak tertulis.